Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Untuk hari ini kita akan coba bahas saham WSKT, di mana dalam 2 hari ini, tanggal 24 dan tanggal 27, emiten ini telah diakumulasi oleh asing. Teman-teman perhatikan di sini, resistan 725 telah dilewati oleh emiten ini tadi siang, dan sekarang closingnya di bawah resistan tersebut di 685 dengan volume transaksi yang jauh lebih baik daripada transaksi di tanggal 24. Dan jika kita lihat lagi dari chart monthly di emiten ini, chart emiten ini tinggal minus 2% lagi teman-teman, dari minus 7% di 648. Tinggal 2% lagi emiten ini akan berpotensi akan bullish. Kenapa saya bilang akan bullish? Mengingat teman-teman perhatikan lagi di sini teman-teman. Kita lihat di bulan Desember, ini adalah bulan 12. Pada tahun 2020, emiten ini minus 2% dan mampu naik hingga 53%. Dan di bulan Desember tahun 2019, emiten ini mampu naik hingga 24%. Di tahun 2018, emiten ini naik hingga 21%. Di tahun 2017, emiten ini naik hingga 7% dari minus 11%. Lalu, di tahun 2016, emiten ini naik hingga 3%. Di tahun 2015, emiten ini naik hingga 5%. Jadi, menurut saya momentum yang selalu terjadi di emiten ini selalu terjadi di bulan Desember. Kita tunggu apakah emiten ini nanti akan benar-benar mantul, teman-teman, di mana bulan Desember ini hanya tersisa dalam 3 hari lagi, yaitu tanggal 28, 29, dan tanggal 30. Kita lihat saja teman-teman, apakah emiten ini akan mampu closing setidaknya di atas 725. Untuk selanjutnya, emiten ini berpotensi menuju ke 963, atau kita sebut saja dengan 1000 teman-teman, kembali ke harga 1000. Dan biasanya juga emiten ini berada di harga 1000 dan sideways di angka tersebut. Kita akan lihat apakah dalam 3 hari ini emiten ini dapat kembali naik hingga mencapai harga 1000. Kita tunggu teman-teman, dan kita harapkan kembali tren berlanjut sehingga kita bisa menikmati cuan ataupun THR ataupun uang tahun baru di emiten ini. Elsa, saya juga merasa bahwa akan terjadi kenaikan di emiten ini, di Elsa, teman-teman. Volume transaksi sudah kembali di atas 100, dan memang biasanya jumlah transaksinya kisaran seperti itu. Jadi, menurut saya Elsa adalah salah satu emiten yang akan ikut serta di windows dressing ini. Kondisi kembali bullish, emiten ini naik hingga 280 dan closingnya di 278. Kita lihat teman-teman secara monthly, emiten ini telah kembali ke harga 0%-nya, di mana dalam bulan 9 kemarin, emiten ini telah menyentuh supportnya di 265 dan kembali koreksi hingga di bulan 12 ini, emiten ini koreksi 4% dan kembali ke 0%. Jadi menurut saya, Elsa akan berpotensi menuju ke setidaknya di harga 342. Kita akan tunggu hanya dalam 3 hari saja apakah 342 ini akan disentuh oleh Elsa. Lalu, untuk selanjutnya, tren akan berlanjut hingga menuju ke 400.
23. Tetap dipantau pergerakannya dan teman-teman tetap memantau adanya akumulasi asing di emiten ini. Tekim, pabrik kertas GB Kimia menurut saya adalah salah satu emiten yang akan ikut meramaikan windows dressing yang hanya tersiar 3 hari ini, teman-teman. Emiten ini naik sudah 10% di 2 hari ini, di mana volume transaksi juga semakin naik. Menurut saya emiten ini berpotensi akan kembali ke harga 10.000, teman-teman. Kita lihat saja apakah dalam 3 hari ini emiten ini mampu naik hingga ke 10.000. Untuk target price-nya, teman-teman, tidak perlu sebenarnya tinggi-tinggi seperti yang saya bilang tadi. Teman-teman cukup memasang target price di harga 9.000 untuk emiten ini. Kita lihat apakah dalam 3 hari emiten ini mampu mencapai harga tersebut. Dalam chart monthly, teman-teman bisa lihat bahwa emiten ini telah terjadi kenaikan 1,95%, yang mana emiten ini sempat minus di 8% di 7.025, sekarang sudah plus 1%. Kita tunggu, teman-teman, kita tunggu kenaikan emiten ini hanya dalam 3 hari ini. Tetap risiko dan pantau pergerakan Tekim, karena biasanya ketika NKP bergerak naik, Tekim juga berpotensi akan naik. Ketika perusahaan konstruksi naik, maka perusahaan konstruksi BUMN yang lainnya berpotensi untuk naik. PTPP naik hingga 5% di 1035. Hari ini baru diakumulasi oleh asing dan kemarin sempat naik 0,15%. Emiten ini sekarang sudah berada di harga 1000 dan telah terjadi golden cross antara MA5 dan MA20. Ini menurut saya menjadi suatu indikasi emiten ini akan melanjutkan kenaikannya di 3 hari ke depan. Kita harapkan seperti itu, teman-teman. Kalau kita lihat chart monthly-nya, kita akan coba hitung. Kita perhatikan di sini, teman-teman. Di bulan Desember sama terjadi kenaikan seperti waskita. Begitu pula di bulan Desember tahun 2019. Di bulan Desember tahun 2018 juga sempat naik 11% dan koreksi 2%. Tahun 2017 sempat naik 5%. Tahun 2016 gagal naik dan ini koreksi hingga minus 17%. 2015 naik 8% di bulan Desember. 2014 naik hingga 18%. Kita tunggu, teman-teman, tren yang kurang lebih sama yang akan terjadi di emiten ini. Kita lihat bahwa tahun 2016 menurut saya suatu yang sangat wajar, karena jika kita lihat tren, emiten ini sudah naik dari tahun 2012 hingga tahun 2016, lalu koreksi, dan kita menunggu tren yang kurang lebih sama yang akan terjadi di emiten ini pada tahun 2021 ini. Untuk targetnya, kita akan tunggu, teman-teman. Hanya tinggal 8% lagi emiten ini bisa berada dalam kondisi bullish, teman-teman. Sekarang masih kondisi minus 8%, di mana emiten ini menurut saya akan berpotensi menuju ke 1.400-an. Semoga dalam 3 hari ini, kalau teman-teman pernah melihat konstruksi, trennya naiknya gila-gilaan itu di bulan Desember, teman-teman. Kita harapkan itu juga terjadi dalam 3 hari ini di konstruksi BUMN, yaitu di salah satunya adalah PTPP. Terpantau, volume transaksi sudah lebih baik daripada volume transaksi yang terjadi tanggal 24. Menurut saya adalah salah satu indikasi bahwa emiten ini akan kembali mantul, teman-teman. Kita lihat ya. Semoga besok resistan di 1085 ini dapat ditembus. Untuk selanjutnya, tren selanjutnya, emiten ini bisa menuju ke 1220-an.
Kita tunggu momentum yang akan terjadi di saham konstruksi BUMN ini di PTPP. Wika sama seperti konstruksi lain, teman-teman, volume transaksi emiten ini juga sudah jauh lebih baik daripada volume transaksi di tanggal 24. Kita lihat juga asing juga sudah mengakumulasi emiten ini, dan untuk resistannya berada di 1119, dan emiten ini sudah naik hingga 1125, yang mana ini berarti sudah di atas harga resistannya, dan itu sudah menjadi support sekarang teman-teman. Kalau kita lihat sekarang emiten ini akan mencoba menembus resistan berikutnya di 1160 untuk menuju ke 1315. Jika kita lihat monthly-nya, teman-teman lihat di sini, emiten ini masih minus 3%, teman-teman, di mana 0% dari emiten ini adalah di 1160. Kita tunggu emiten ini sampai ke harga tersebut, dan menurut saya karena tinggal tersisa 3 hari, emiten ini berpotensi akan bullish, teman-teman. Teman-teman siapkan dan batasi risikonya, terus dipantau. Kita lihat di sini teman-teman, trennya yang selalu terjadi kurang lebih hampir sama. Di 2020 naik hingga 35% di bulan 12-nya. Tahun 2019 naik 20%. Tahun 2018 naik hingga 16%. Hanya gagal itu terjadi kenaikan pada tahun 2017. 2016 sempat naik hingga 7%. 2015 naik hingga 2%. 2014 naik hingga 26%. Momentum menurut saya akan terjadi di tahun 2012 akhir ini, teman-teman. Hanya tinggal 3% saja emiten ini berpotensi akan bullish, teman-teman. Kita tunggu. Tren yang saya lihat untuk Wika sendiri menurut saya cukup bagus. WG hari ini closing di 97, atau jika dalam chart bulanan emiten ini masih minus 2%, di mana resistan emiten ini berada di harga 200. Kita tunggu besok, teman-teman. Menurut saya dengan sideways-nya emiten ini di MA5 dan MA20, sebentar lagi golden cross akan terjadi di emiten ini ketika emiten ini mampu closing di atas 200. Untuk targetnya, teman-teman bisa melihat, saya memprediksi emiten ini akan menembus serat 210 hingga menuju ke 254. Teman-teman lihat, jika melalui daily, volume transaksi emiten ini sudah semakin lebih baik daripada volume transaksi yang terjadi di tanggal 24. Kita tunggu, teman-teman, apalagi hari ini emiten ini baru terjadi kenaikan 2%, di mana kemarin hanya terjadi kenaikan 0%, tidak naik sama sekali. Biasanya emiten yang seperti ini, teman-teman bisa lihat, naik, menurut saya, naik 2 hari lagi. Kita tunggu, hari ini tersisa tinggal 3 hari lagi. Jadi, tahun ini tersisa tinggal 3 hari lagi, teman-teman. Kita lihat seberapa liar pergerakan dari semua saham-saham konstruksi dan anaknya. Enzo tadi sempat naik hingga 54 di 8%. Terjadi distribusi lagi di emiten ini, teman-teman. Dan memang sepertinya hanya ada distribusi yang terjadi di emiten ini. Emiten ini sempat naik hingga 34% dan closingnya langsung ARB. Cukup menyakitkan untuk teman-teman yang bermain di emiten ini. Selalu beberapa hari closing di ARB, emiten ini hanya pernah naik di tanggal 28 bulan 9 tahun 2020 dan tanggal 29 bulan 9 tahun 2020. Lalu hanya naik-naik kecil saja, teman.
hanya naik di kisaran 97 dan 94, lalu ada 60. Untuk kenaikan yang tidak begitu banyak yang terjadi di emiten ini, saran saya teman-teman berhati-hati jika ingin mengakumulasi emiten ini. Yang kita khawatirkan, emiten ini hanya mampu naik hingga 51, dan itu pun hanya transaksi 1-2 lot, tidak begitu banyak transaksi, sehingga teman-teman bisa nyangkut di emiten ini. Kita tunggu transaksi yang besar, sehingga kita bisa melakukan take top di emiten ini. Tetap ada risiko jika teman-teman ingin melakukan transaksi di Ensu. SMGR, Semen Indonesia. Sebelum saya menginformasikan ke teman-teman semua, lihat volume transaksi yang terjadi selama bulan 9 hingga bulan 12 di emiten ini. Sejauh 2017 hingga 2021 ini ada volume transaksi yang menyamai, bahkan pergerakan volume ini jauh lebih baik daripada yang terjadi di tahun 2020. Nah, menurut saya, teman-teman, emiten ini berpotensi akan mantul melebihi harga yang biasanya emiten ini. Kita anggap resistannya itu berada di angka 10.000. Kita selalu menganggap bahwa harga wajar dari emiten ini tuh berada di 10.000, walaupun jika kita melihat di data RTI, resistan emiten ini, coba cek sebentar teman-teman, karena saya pernah mengecek emiten ini harga wajarnya tidak di 10.000. Sekarang ini harga wajar dari emiten ini adalah 5.804. Jadi, volume transaksi yang besar yang terjadi selama bulan 10 hingga 12 ini, menurut saya akan ada pantulan dalam 3 hari ini hingga nanti di bulan Desember di SMGR. Kita tunggu teman-teman. Saya resistan di 7.700 akan ditembus. Semoga dalam 3 hari ini, dan resistan 9.900, oke, anggap saya 10.000, menurut saya akan ditembus. Jika kita melihat lagi ke volume transaksi yang terjadi di bulan Desember ini sudah jauh lebih baik daripada volume transaksi yang terjadi di bulan 11. Dengan koreksi yang tersisa tinggal 7%, semoga dalam 3 hari ini, emiten ini juga menjadi emiten yang dapat memberikan cuan kepada teman-teman di Windows Dressing tahun 2021 ini. Sudah terjadi pantulan. Sekarang emiten ini berada di 7.400 dan supportnya berada di 7.281. Kita tunggu emiten ini sampai di harga 10.000. Kita lihat, menurut saya pasti akan menyampai ke harga 10.000. INKP naik hingga 8% di 8.200. 2 hari sudah diakumulasi oleh asing. Volume transaksi juga semakin jauh lebih baik dibandingkan volume transaksi dari tanggal 30 bulan 11 tahun 2021 hingga sampai 24 bulan 12 tahun 2021. Pergerakannya cukup dominan teman-teman, kenaikannya hingga 8%. Kita lihat chart monthly-nya, emiten ini juga sekarang sudah dalam kondisi bullish, cukup mengembirakan, karena saya memprediksi bahwa emiten ini menjadi bagian dari Windows Dressing yang akan terjadi, yang tersisa hanya 3 hari lagi
maka menurut saya emiten ini akan menyentuh ke 8.500. Dari harga yang sekarang sudah di 8.200, 8.500 akan berpotensi ditembus hingga mencapai 9.200. Kita tunggu teman-teman, waktu hanya tersisa tinggal 3 hari lagi. Kita akan lihat seberapa konsisten asing mengakumulasi emiten ini. Toba, emiten ini minus 6%, walaupun dalam beberapa hari terjadi akumulasi di emiten ini. Saya melihat emiten ini nanti akan menguji ke 880. Jika melihat dari chart monthly di emiten ini cukup baik, tapi jika kita lihat lagi teman-teman dari kenaikannya, emiten ini hanya mampu naik 0,46%. Yang mana kenaikan dari emiten ini berarti tidak seberapa, namun koreksinya cukup lumayan. Menurut saya teman-teman harap berhati-hati jika melakukan transaksi di emiten ini. Bertepatan risiko dan ambil cuan secukupnya jika teman-teman ingin melakukan transaksi di emiten ini. Tidak disarankan mengakumulasi saat emiten ini berada di harga ARB. Kita tunggu apa yang akan terjadi ketika emiten ini menyentuh ke 880. BES hari ini terjadi pantulan hingga 4% dan emiten ini closing di plus 0,90. Terlihat bahwa dominan terjadi distribusi di emiten ini dan hanya kemarin tanggal 24 terjadi akumulasi yang kecil di emiten ini, sehingga emiten ini hari ini mampu closing di 0,9 dan mampu berada di harga tertingginya di 4%. Untuk kondisi yang seperti ini teman-teman bisa lihat di chart weekly-nya, karena memang baru sehari transaksi dan tersisa 3 hari lagi teman-teman. Menurut saya dengan kondisi bearish strong yang terjadi di emiten ini menurut saya pasti akan mampu menyentuh setidaknya kembali ke 116 dalam 3 hari ini. Kita tunggu teman-teman, namun saran saya berhati-hati karena bearish strong ini masih cukup dominan di emiten ini. Volume transaksi juga tidak begitu lebih baik daripada volume transaksi yang terjadi di bulan 11. Semoga di 3 hari ini, di 3 hari tersisa ini, terjadi banyak transaksi yang menyebabkan emiten ini mampu closing setidaknya kembali ke 123. Kita tunggu pergerakan ini teman-teman. Jika melihat apakah BES adalah salah satu peserta yang akan ikut meramaikan Windows dressing, menurut saya jika melihat dari distribusi yang terjadi, BES hanyalah memberikan cuan yang kecil kalaupun terjadi kenaikan di 3 hari menjelang Windows dressing ini. Real akhirnya sempat closing di harga ARB. Mohon maaf, maksud saya akhirnya mampu opening di harga ARB dan terjadi pantulan hingga 21%. Emiten ini 3 hari telah terjadi distribusi. Saya rasa banyak teman-teman yang masuk di harga 87 untuk menikmati cuan di 86 untuk menikmati cuan di 87. Volume transaksi memang jauh lebih baik daripada volume transaksi yang di tanggal 24. Jadi menurut saya teman-teman, untuk transaksi yang seperti ini yang terjadi di real, teman-teman harus pasang setting sell yang ketat. Terserah teman-teman pasang di mana, karena saran saya hanya di 87. Mengingat real sendiri terkadang satu hari memiliki volume transaksi yang menurun dibanding volume transaksi di hari yang sebelumnya. Jadi
Teman-teman tetap mengawasi pergerakan emiten ini. Kalaupun mau bertransaksi di emiten ini, silakan bertransaksi secara hit and run ataupun scalping. Pastikan teman-teman bermain aman jika ingin bertransaksi di real. Saya rasa cukup sekian untuk malam ini. Teman-teman tetap bata risiko dan ingat, hanya dalam 3 hari lagi tersisa Windows dressing di ACSG. Saya rasa teman-teman tetap harus bata risikonya dan cari emiten-emiten yang jauh lebih liquid daripada emiten yang telah saya informasikan di sini, sesuai dengan keyakinan teman-teman masing-masing. Tetap bata risiko, salam cuan.